Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu saja lebih khusus adalah Menteri Perhubungan beserta jajarannya. Menteri Perhubungan Bapak ini hari ini bikin kacau. Yang bersangkutan mengeluarkan instruksi Menteri nomor 3 tahun 2025 tentang tugas pokok fungsi keselamatan dan keamanan dalam pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan. Apa yang membuat kacau? Di dalam instruksi ini, kewenangan yang tadinya dipegang oleh Dirjen Perhubungan Darat, itu diambil alih oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kekacauan pikiran inilah yang ingin kami sampaikan. Selama ini, kapal-kapal itu diurusi oleh Dinas Perhubungan Provinsi, Dirjen Perhubungan Darat. Karena apa? Spesifikasi kapal laut dan sungai itu jelas berbeda. Sekarang mereka ingin samakan perizinannya di Dirjen Perhubungan Laut, yakni KSOP. Ini jelas pikiran konyol. Seorang menteri yang tidak pernah mengerti tentang otonomi daerah. Jelas pemikiran menteri yang tidak mengerti tentang bagaimana seharusnya melindungi pengusaha menengah kecil ke bawah. Bagaimana mungkin kelotok, speedboat, ponton-ponton kecil, perizinannya Anda samakan dengan Dirjen Perhubungan Laut. Saya kemarin berkomunikasi dengan KSOP. Tidak ada petunjuk teknis tentang ini. Terjadi kekosongan hukum. Artinya apa? Kapal-kapal yang telah habis masa izin operasionalnya itu, izin layaknya itu, sekarang tidak bisa mengurus izin itu. Tapi saya tidak ingin bicara tentang soal kekosongan teknis. Ini adalah soal tentang bagaimana otak-otak orang-orang di Jakarta. Apakah ini otak ini pemikiran ini dari menteri? Apakah dari dirjen atau dari staf-staf ahli lainnya? Ini adalah pikiran-pikiran feodal, pikiran kapitalis, dan pikiran penjajah. Saya ulangi, menteri Bapak ini memiliki pikiran penjajah. Dia ingin menjajah daerah yang selama ini semua normal, wajar, dan masuk akal. Lalu ingin ditarik kepada Dirjen Perhubungan Laut. Akal apa yang ada di dalam pikiran menteri ini kalau memang ini bersumber dari menteri? Bagaimana mungkin spesifik kapal yang jelas jauh berbeda dari sungai ke laut, dari hanya arus ke gelombang, melewati lautan, disamakan dengan perizinan laut. Ini yang tidak masuk akal. Oleh karenanya menteri seperti ini, Bapak mestinya jewer gitu. Menteri-menteri Bapak ini tidak memiliki pemikiran yang baik. Jangankan memberikan kesempatan kepada daerah, memberikan kesempatan kepada UMKM, tapi justru menjadi penjajah-penjajah baru yang lahir. Jadi pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran penjajah. Oleh karenanya saya minta, dan juga kawan-kawan minta, Ikatan Angkutan Sungai dan Penyeberangan ini minta bahwa izin atau instruksi menteri ini dicabut. Bapak harus cabut instruksi menteri ini, instruksikan kepada menterinya kalau menterinya tidak juga bisa berpikir. Karena pikiran-pikiran cara penjajah inilah yang harus dilawan. Dan melawan penjajah tentu tidak bisa lagi dengan debat. Melawan penjajah ini mesti dengan kekuatan. Sebuah pernyataan perang kepada orang-orang jahat, orang-orang yang ingin menindas daerah, orang-orang yang tidak mengerti tentang Indonesia, tidak mengerti tentang kebutuhan rakyat, tapi ingin mereka samakan. Saya berdialog dengan mereka kemarin, salah seorang KSOP, yang menyatakan bahwa pemikirannya itu adalah sungai dan laut itu sama saja. Kapal yang dari laut bisa masuk ke sungai. Artinya katanya itu sama. Itu otak orang-orang Jakarta itu adalah otak-otak yang perlu diservis. Menyamakan sungai yang tidak ada gelombang dengan laut. Menyamakan air tawar dengan air asin. Itu adalah pikiran-pikiran yang justru memalukan. Jadi kalau Bapak ingin mengejar para koruptor sampai ke Antartika, cukup Bapak jewer menteri Bapak ini, Menteri Perhubungan ini. Kalau tidak ingin terjadi keresahan yang lebih dalam, kalau tidak ingin kegaduhan yang lebih dalam. Saya Anang Rosadi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tegur menteri Anda, jewer menteri Anda ini, atau jajaran yang
otaknya adalah otak penjajah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila. Ciao.